Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Hei, babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau. 1 kali 24 jam kau tidak melakukan. Selamat datang, kau harus ditahan, kurang ajar. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jekor Pak Jokowi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari ini Indonesia gaduh lagi. Kenapa? Yuk, betul. Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab datang Indonesia sontak gaduh. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Apalagi cebong. Bong. Revolusi akhlak yang digulirkan oleh Rizik Syihab mendadak jadi bahan olok-olok. Husnudon dikit, kenapa Bong? Mungkin dengan revolusi akhlak, beliau menginginkan rakyat Indonesia mempunyai akhlak yang baik. Gak seperti beliau. Kronologi kegaduhan bermula ketika seorang artis, Nikita Mirzani, merespon melalui live Instagram hal yang berkaitan dengan kedatangan beliau. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Gak takut. Hal tersebut kemudian direspon oleh seorang pengikut Habib Rizik Syihab yang bernama Sony Eranata atau Ustadz Maher At-Twailibi dengan respon yang menurut saya agak berlebihan. Kepadamu, hei, babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau. 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Tapi setelah beberapa drama di media sosial, akhirnya terbukti bahwa itu hanya gertak sambal dan dia pun mundur. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo mesti golek pas hatimu Saya juga nggak begitu paham apakah dia mundur karena kesadaran sendiri atau karena adanya instruksi dari seseorang. Maju, pemundur, pemaju, pemundur, mundur. Tapi apakah permasalahannya selesai sampai di situ? Gak semudah itu, Ferguson. Justru ini adalah awal dari kegaduhan yang sebenarnya. Piece to piece antara pihak yang bersangkutan, Nikita Mirzani dan Rizik Syihab. Secara head to head, kalian bisa menganalisa sendiri siapa yang akan menang. Saya nggak mau membahas itu. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiran saya. It's not about Nikita Mirzani, tapi ini memang berhubungan dengan beliau. Ini adalah tentang pernyataan Rizik Syihab dalam sebuah acara maulid yang bertepatan dengan pernikahan putrinya. Saya nggak mempermasalahkan dia menyebut lontek kepada Nikita Mirzani, karena saya nggak kompeten juga ngurus masalah itu. baca. Bukan saya nggak punya interest, tapi saya rasa Nikita lebih kompeten untuk ngurus statement itu. Saya justru akan menyoroti 3 statement lain yang muncul dalam acara tersebut.
Pertama, statement yang melecehkan Polri. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Pertama. Yang kedua, pernyataan yang melecehkan TNI. Ucapkan selamat datang. Kau harus ditahan. Kurang ajar. Yang ketiga, ini yang paling parah. Dalam acara tersebut ada salah seorang pengikut, mungkin pembawa acara atau siapa saya nggak tahu, yang berdoa dengan doa yang sangat buruk. Doa yang mendoakan mantan Presiden Indonesia Megawati dan Presiden Republik Indonesia saat ini Insinyur Haji Joko Widodo untuk cepat-cepat mati. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Bangsat kau. Anda sudah keterlaluan. Anda sudah melewati batas. Kali ini Habib Rizik Syihab menurut saya sudah terlalu dalam menyentuh benteng negara. Pernyataan itu langsung direspon oleh Panglima TNI dalam sebuah jumpa pers. Yang maaf, saya nggak tahu apakah itu hanya dagelan atau serius. Yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Secara Rizik Syihab pernah mengeluarkan sebuah statement yang menurut saya itu menarik, bahwa dia telah menjalin kesepakatan, bahkan kesepakatan itu hitam di atas putih, dengan intelijen Indonesia. Dalam dunia intelijen ada yang namanya strategi Hornet Nest, itu sarang lebah. Sederhananya begini, ketika Amerika kesulitan untuk mencari terorisme yang tersebar di seluruh dunia, maka dia munculkan seorang Osama bin Laden sebagai Hornet Nest. Untuk apa? Hal itu dimaksudkan agar seluruh teroris yang ada tersebar di seluruh penjuru dunia merapat dan bergabung kepada Osama bin Laden. Tujuannya apa? Jelas. Amerika nggak perlu susah payah mencari teroris-teroris yang keberadaannya sukar untuk dilacak. Tapi dengan berkumpul pada satu titik, hal itu akan lebih memudahkan dalam penanganan terorisme. Atau Hornet Nest yang lain, ISIS. Itulah Hornet Nest secara internasional. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Intelijen Indonesia juga pernah menggunakan strategi tersebut. Itu pada tahun 80-an pasca penembakan misterius, atau kata orang Sunda, zaman preman di Karungan. Untuk mencari preman-preman yang tersebar dan bersembunyi di seluruh pelosok Indonesia, tentu sulit bagi intelijen pada masa itu. Disisakanlah sebuah perkumpulan preman yang diharapkan itu akan menarik preman-preman untuk bergabung. Dan setelah preman-preman itu terkumpul, terlokalisir dalam satu wadah, tentu akan lebih mudah dalam mengawasi, bahkan membina agar mereka mendapat pekerjaan yang lebih layak dan positif. Banyak preman-preman yang kemudian beralih profesi menjadi pengusaha, dan mereka berhasil dalam merubah kehidupan. Nice. That's good. Hornet Nest dengan kearifan lokal. Nah, saya pikir cara itu juga yang dipakai oleh pemerintahan Joko Widodo dalam melokalisir setiap oposisi yang ada. Kalau memang seperti itu, stop. Saya mohon kepada Panglima TNI, Kapolri, Presiden, jangan terlalu dalam berpolitik. Ini saatnya untuk tegas.
Apa kalian senang melihat Indonesia gaduh setiap waktu? Kami capek dengan berbagai drama yang kalian sajikan. Apakah harus menunggu ini kita menjadi martir? The woman who spike again 800 kadrun. Fuck man, it's not good. Welcome to Gangsta Paradise.